Om Swastiastu. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan kembali video pembelajaran kita mengenai materi fungsi. Nah, pada kali ini khususnya kita akan membahas mengenai operasi aljabar fungsi. Nah, jika kita membicarakan mengenai operasi aljabar, maka sudah tentu kita tidak lepas dari yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian ya. Jadi di sini pada fungsi juga berlaku operasi aljabar juga. Misalkan jika diketahui dua fungsi f(x) dan g(x), maka jika kita menjumlahkan fungsi f(x) dan g(x), f ditambah gx itu sama dengan f(x) ditambah gx. Begitu juga jika kita mengurangkan fungsi, berarti kita mengurangkan elemen-elemen fungsi f(x) dengan elemen-elemen dari fungsi gx. Begitu pula pada perkalian maupun pembagian. Nah, untuk daerah asal atau domain dari suatu fungsi yang sudah dioperasikan tentunya, maka domain fungsi f plus g itu sama dengan domain fungsi f diiriskan dengan domain fungsi g. Dan itu berlaku sama juga dengan domain untuk fungsi f min g, f kali g. Serta untuk yang terakhir, domain untuk pembagian suatu fungsi, maka domainnya itu berupa irisan dari domain fungsi f, domain fungsi g, dan himpunan x, demikian sehingga gx-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, langsung saja kita berlatih menerapkan dari ini sifat-sifat operasi aljabar fungsinya ya. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 dan gx sama dengan x plus 4 untuk x elemen real. Tentukan fungsi-fungsi berikut. Nah, yang A, fungsi f ditambah gx. Oke, langsung saja kita kerjakan. Berarti f(x) ditambah gx itu sama dengan, sesuai dengan sifat, yaitu fungsi f(x) ditambah dengan fungsi gx. Kita buatnya sebelah sini ya. f(x) kita tulis lagi, berarti x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 ditambah dengan fungsi gx-nya. Gx, x ditambah 4. Sehingga sekarang kita operasikan yang sejenis dikumpulkan. Ini x kuadrat, tidak ada yang sejenis dengan dia, berarti tetap x kuadrat. 2x ditambah x, hasilnya ditambah plus 3x, kemudian negatif 8 ditambah 4, hasilnya negatif 4. Jadi fungsi f plus gx itu hasilnya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Nah, ini contoh untuk yang pengurangan selanjutnya ya. F min gx itu sama artinya dengan fungsi fx dikurangi dengan fungsi gx. Sehingga caranya sama ya, kita tulis dulu fungsi f(x)-nya apa. Fungsi f(x)-nya x kuadrat ditambah 2x min 8 dikurangi, kurungin dulu ya, agar meminimalisir terjadinya kecerobohan nanti. Gx-nya dikurungin x ditambah 4. Sekarang baru kita buka kurungnya. X kuadrat ditambah 2x min 8 min x min 4. Kita kumpulkan yang sejenis. X kuadrat 2x dikurangi x plus x min 8 dikurangi 4 min 12. Jadi hasil dari f min gx itu adalah x kuadrat ditambah x dikurangi 12. Bagaimana sejauh ini? Masih mudah dipahami kan ya? Oke, kita lanjutkan sekarang untuk bentuk perkalian. Nah, ini untuk bentuk perkaliannya, f kali gx. Ya, sama ya seperti yang tadi, kita tulis dulu fx-nya. Itu sama dengan fx kali gx. Kita tulis dulu fx-nya apa? Fx-nya itu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Gx-nya x ditambah 4. Nah, ini perkalian biasa ya, setiap elemen dikalikan. Berarti ini x dikali 4. Berarti ini x kuadrat dikali x, kemudian x kuadrat dikali 4. Kemudian untuk elemen yang kedua
2x kali x kali 4, dan seterusnya. 8-nya juga ya. Oke, kita tuliskan satu persatu. X kuadrat kali x berarti x pangkat 3. X kuadrat kali 4 tambah 4x kuadrat. Kemudian untuk yang 2x, 2x kali x 2x kuadrat, 2x kali 4 8x. Kemudian yang ini min 8 kali x min 8x min 8 kali 4 min 32. Sekarang kita kumpulkan yang sejenis. Pangkat 3 hanya sendiri, biarkan saja. 4x kuadrat ditambah 2x kuadrat hasilnya 6x kuadrat. Kemudian 8x min 8x hasilnya hilang ya, habis alias 0. Min 32. Jadi hasil dari fungsi f kali fungsi g terhadap x itu hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 32. Lanjut soal terakhir untuk nomor 1, yaitu bentuk pembagian f per gx itu sama dengan fungsi fx per fungsi gx. Fungsi fx nya itu x kuadrat plus 2x min 8 dibagi dengan x plus 4. Nah, untuk soal pembagian kita bisa sederhanakan masing-masing dulu ya. Kita ubah bentuknya baik pembilang maupun penyebut. Jika ada yang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih sederhana. Namun jika tidak bisa disederhanakan, biarkan saja bentuknya seperti ini ya. Coba ini kita faktorkan dulu. X kuadrat plus 2x min 8 ini kita faktorkan, itu bisa menjadi x plus 4 x min 2 per x plus 4. Nah, ternyata ini bisa disederhanakan ya. Atas bawah dicoret, berarti sisanya tinggal x min 2. Sehingga hasil pembagian fungsi f per g terhadap x itu adalah yang ini, x min 2. Oke, itu tadi contoh soal mengenai operasi aljabar fungsi, yaitu meliputi penyembelahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi. Sekarang kita lanjut untuk mengerjakan contoh soal yang terkait dengan mencari daerah asal atau domain dari suatu fungsi yang telah dioperasikan. Oke, untuk contoh soal yang kedua, diketahui fungsi f memetakan himpunan real ke real dan fungsi g memetakan himpunan real ke real. Dirumuskan dengan fx sama dengan x ditambah 3 dan gx sama dengan akar x min 2. Tentukanlah domain dari A fx, B gx, C f plus gx, dan D f per gx. Oke, yang pertama kita cari dulu domain fx nya, yang A. Jadi fungsi fx itu sama dengan x plus 3. Nah, kita perhatikan di sini fungsi fx itu hanya fungsi linier. Dia tidak berbentuk pecahan maupun tidak dalam bentuk akar. Sehingga jika bentuknya seperti ini, kita bisa langsung buat bahwa domain dari fungsi fx ini adalah himpunan x, demikian sehingga x elemen real. Kita tuliskan seperti ini ya. Domain fungsi f sama dengan himpunan x, sedemikian sehingga x elemen real. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada satupun nilai x yang menyebabkan fungsi ini tidak terdefinisi ya. Dia akan terdefinisi secara real untuk berapapun itu nilai x. Maka hasilnya seperti ini. Lanjut yang B. Untuk soal yang B, fungsi gx itu sama dengan akar x min 2. Nah, kita perhatikan semestanya bahwa gx itu memetakan himpunan real ke real, sehingga semesta pembicaraannya haruslah berupa bilangan real. Nah, ini gx ya, fungsi gx merupakan fungsi dalam bentuk akar. Suatu akar kuadrat dia akan terdefinisi real ketika yang di dalam akar itu minimal 0. Jadi tidak boleh ada bilangan negatif di dalam akar ya. Karena ketika bilangan negatif
yang ada di dalam akar, maka hasil akar kuadratnya itu merupakan bilangan imajiner, bukan bilangan real lagi. Jadi caranya mencari untuk akar, berarti syaratnya adalah X min 2 itu harus lebih dari sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai X lebih dari sama dengan 2. Jadi domain G-nya itu sama dengan himpunan X, sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 2. Oke. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk yang C, F ditambah GX itu sama dengan fungsi Fx ditambah dengan fungsi Gx. Fungsi Fx-nya yaitu X ditambah 3, kemudian Gx-nya akar X min 2. Jadi ini merupakan bentuk yang sudah paling sederhana sekali ya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sehingga kita bisa cari domain fungsi F plus G-nya itu sama dengan, sesuai dengan teori tadi ya. Yang ini domain fungsi F tambah G sama dengan domain fungsi F diiriskan dengan domain fungsi G. Jadi domain fungsi F diiriskan dengan domain fungsi G. Domain fungsi F itu tadi adalah himpunan X sedemikian sehingga X elemen real diiriskan dengan himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 2. Atau jika kita cari irisan dari keduanya, kita bisa tuliskan himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 2. Jadi ini dia ya domain dari fungsi F ditambah G, himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 2. Oke, lanjut untuk soal terakhir, yaitu soal yang D. Domain dari fungsi F per Gx itu sama dengan Fx dibagi Gx. Fx-nya adalah X plus 3, Gx-nya akar X min 2. Ini juga sudah dalam bentuk yang sederhana ya, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi langsung saja kita cari domain dari fungsi F per G, itu kan sama dengan domain fungsi F diiriskan dengan domain fungsi G, kemudian diiriskan dengan himpunan X sedemikian sehingga Gx tidak sama dengan 0. Seperti itu ya. Gx tidak sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan tulisnya sebelah sini ya biar cukup. Berarti domain fungsi F tadi kan himpunan X sedemikian sehingga X elemen real. Kemudian diiriskan dengan domain fungsi G, himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 2. Dan diiriskan lagi dengan yang terakhir, himpunan X sedemikian sehingga Gx kan akar X min 2 tidak sama dengan 0. Jadi itu sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X elemen real ini tetap diiriskan dengan himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 2 diiriskan dengan himpunan X sedemikian sehingga X tidak sama dengan 2. Kenapa? Karena pada saat X-nya 2 nilai di dalam akar ini 0. Sedangkan akar di sini syaratnya akar X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena akar X min 2 ini di sini berlaku sebagai penyebut. Penyebut tidak boleh 0. Karena ketika penyebutnya 0, maka fungsi tersebut akan menjadi tidak terdefinisi ya, sedangkan semestanya adalah bilangan real.
Nah, setelah kita mencari masing-masing dan kita iriskan, kita akan mendapatkan irisannya himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 2. Jadi ini irisannya ya dari ketiganya, yaitu X lebih dari 2. Oke, itu tadi gambaran singkat mengenai operasi aljabar fungsi dan juga cara mencari domain dari berbagai fungsi. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan kalian mencari berbagai soal dari berbagai sumber untuk dikerjakan. Jika ada permasalahan dalam pengerjaannya, mari kita diskusikan di kolom komentar ya. Bisa kalian sampaikan soalnya itu di kolom komentar nanti. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.